Shalom, selamat berjumpa saudara-saudari yang saya kasihi. Saya Pendeta Gute Mahedi dari Kesehatan Rumah Tangga APM. Dan hari ini kita akan melanjutkan bersama episode 18 dari 40 hari doa menuju peluncuran One Voice 27. Setiap hari dalam perjalanan 40 hari doa ini, kita sengaja tidak menguraikan bab secara sistematis seperti pengajaran formal, melainkan membiarkan kisah itu mengalir sebagai satu cerita yang hidup, sebagaimana biasanya sebuah keluarga menceritakan kembali kisah-kisah kesayangan mereka dari generasi ke generasi. Tujuannya sederhana, bukan supaya kita menjadi lebih pintar tentang Yesus, melainkan supaya hati kita semakin merindukannya hari demi hari sampai tiba saatnya kita bersama-sama memasuki 78 pekan penuh bersamanya melalui One Voice 27. Jika ada bagian dari kisah hari ini yang terasa sangat dekat dengan pergumulan yang Anda alami, izinkan itu menjadi undangan pribadi dari Tuhan, bukan sekedar informasi yang lewat begitu saja. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pada saat ini kami telah menyiapkan hati kami untuk mendengar suara Tuhan. Kiranya Engkau akan berbicara melalui firman-Mu, menjadi berkat yang menyejukkan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan dimuliakan di dalam pertemuan kami pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Setelah para murid kembali dari perutusan dan melaporkan semua yang telah mereka lakukan, Yesus melihat betapa lelahnya mereka. Bahkan mereka tidak sempat hanya untuk sekedar makan. Dengan penuh perhatian, Yesus berkata, "Marilah ke tempat yang sunyi, seorang diri, dan istirahatlah sejenak." Namun orang banyak mengikuti dari darat, bahkan mendahului mereka. Sehingga alih-alih kecewa, Yesus tergerak oleh belas kasihan. Karena ia melihat orang banyak itu seperti domba tanpa gembala, dan mereka mulai merasakan lapar secara fisik. Kemudian Yesus mulai mengajar mereka, menunjukkan keseimbangan antara istirahat dan kesediaan melayani. Keseimbangan ini penting untuk diperhatikan. Yesus tidak mengabaikan kebutuhan murid-muridnya untuk istirahat, tetapi ia juga tidak menjadikan istirahat itu sebagai alasan mengabaikan kebutuhan mendesak orang banyak yang datang mencarinya dengan tulus dan penuh harapan. Menjelang senja, murid-murid mengusulkan orang banyak agar mereka pulang untuk dapat mencari makanan mereka sendiri. Tapi Yesus berkata, "Kamu harus memberi mereka makan." Murid-murid menjadi bingung, karena yang ada pada mereka hanyalah 5 roti dan 2 ekor ikan. Sementara yang hadir saat itu berjumlah sekitar 5.000 orang. Yesus kemudian mengambil roti dan ikan itu, kemudian ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya, dan memerintahkan para murid untuk membagikannya. Dan secara ajaib, semua orang yang ada pada saat itu, mereka makan sampai merasa kenyang. Bahkan setelah mereka kenyang pun, tersisa 12 bakul penuh. Mujizat ini mengajarkan bahwa persediaan kecil ketika diserahkan kepada Tuhan bisa mencukupi kebutuhan yang jauh lebih besar. 12 bakul sisa itu, satu untuk setiap murid, mungkin menjadi pengingat pribadi bagi mereka masing-masing, bahwa kekurangan yang mereka anggap sebagai halangan justru dapat menjadi panggung bagi kuasa Tuhan yang berlimpah. Izinkan saya membagikan sebuah cerita untuk merenungkan peristiwa ini. Sebuah klinik kesehatan komunitas di satu tempat menerapkan kebijakan wajib istirahat bagi tenaga medisnya setelah mereka bertugas dalam kondisi yang berkepanjangan. Meski permintaan pasien terus mengalir, kepala klinik itu menjelaskan, "Kami belajar bahwa tenaga kesehatan yang kelelahan akan berisiko bagi dirinya sendiri dan juga bagi pasiennya. Beristirahat bukan sebuah kemewahan, melainkan bagian dari pelayanan yang bertanggung jawab. Kebijakan itu justru meningkatkan kualitas pelayanan jangka panjang klinik tersebut.
Ini sama seperti yang Yesus lakukan, menyeimbangkan istirahat dengan pelayanan yang penuh dengan belas kasihan. Kemudian klinik itu juga mulai program berbagi sumber daya medis dengan klinik-klinik kecil yang ada di daerah terpencil yang kekurangan tenaga. Ini membuktikan bahwa persediaan yang tampak terbatas bisa mencukupi lebih banyak ketika dibagikan dengan bijaksana. Kerinduan hari ini mengajak kita untuk percaya bahwa Tuhan peduli baik kepada kebutuhan kita untuk istirahat maupun kebutuhan orang lain yang kita layani. Dan Ia sanggup mencukupkan yang kita anggap terlalu sedikit untuk kita bagikan. Hari ini, kita perlu untuk menjadwalkan waktu istirahat yang sungguh-sungguh untuk diri kita. Dan percayakan satu kebutuhan yang terasa terlalu besar kepada Tuhan yang sanggup melipat gandakan yang sedikit. Ajakan beristirahat dan mujizat melipat gandakan roti sama-sama menunjukkan bahwa Yesus yang peduli pada keseluruhan tubuh kita, tubuh yang lelah maupun kebutuhan orang yang banyak itu yang kita layani setiap hari. Setiap kisah yang kita telusuri dalam perjalanan 40 hari ini sesungguhnya adalah sebuah cerminan dari kerinduan yang sama, yakni kerinduan Allah untuk dekat dengan kita dan kerinduan kita untuk semakin mengenal Dia. Semoga hari ini menjadi satu langkah yang mendekatkan hati kita kepadanya sebelum kita bersama-sama menyambut peluncuran One Voice 27. Besok kita akan melanjutkan perjalanan doa ini bersama rekan dari pemuda menuju bab 40 dan 41. Terima kasih Anda sudah menyediakan waktu bersama saya hari ini untuk mendengarkan suara Tuhan. Mari kita kembali berdoa. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau mengingatkan kami bahwa sungguhnya dalam kesibukan kami, Engkau tetap memberikan kami waktu untuk kami istirahat, untuk kebaikan diri kami, dan kebaikan untuk mereka yang kami layani. Kiranya kehidupan kami boleh menjadi berkat. Kami boleh melakukan yang terbaik oleh karena kami memiliki berkat melalui istirahat yang Tuhan telah berikan bagi masing-masing kami. Kiranya Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.